Halo, assalamualaikum. Baik lagi sama gue Auki Vera. Dalam video kali ini, gue mau sedikit bongkar-bongkaran. Kenapa mereka begitu getol untuk melengsarkan Bapak Jokowi? Aksi yang katanya aksi damai. Ternyata mereka tidak bisa mengkontrol semua orang-orang yang bergerak di sana. Karena sudah begitu sangat jelas terlihat. Aksi damai hanya dilakukan sekian jam, beberapa jam saja di awalnya. Setelah itu sang provokator kembali ke hotel berbintang. Para pendemo juga banyak yang kembali, kemudian berganti pendemo yang lainnya yang mencoba berbulak-balik membuat kerusuhan di Jakarta sejak kemarin malam. Kita lihat kenapa mereka bolak-balik berusaha melengsarkan Bapak Jokowi. Tentu ada sebab dan musababnya. Kita lihat yang satu ini. Berapa kali mereka mencoba memfitnah NU dengan berbagai macam sandiwara yang selalu mereka buat. Flying victim memang sudah jagonya buat mereka. Cara Orba lama yang selalu mereka pakai. NU, salah satu dedengkotnya, jagoannya adalah yang kita kenal sebagai Gus Dur. 6 Desember 1999, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membuka kembali pemeriksaan kekayaan Soeharto. Padahal 11 Oktober 1999 mereka sudah berhasil menutup dan membuat penghentian penyidikan SP3 terhadap kasus Soeharto. Kasusnya sudah ditutup, tetapi sama Gus Dur dibuka lagi, makanya bolak-balik mereka mencoba merusak NU. 16 Mei tahun 1974, Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Super Semar dengan 11 anggota. Soeharto sebagai ketuanya, wakilnya Sujarwo dan Murdiono, sekretarisnya Arjo Darmoko dan Prabowo Subianto. Bendaharanya Ali Afandi dan Pratikno Singgih, anggotanya Sudarmono, Ali Said, Profesor Wijoyo Nitisastro, dan Thoyib Hadiwijaya. Tahukah kamu siapa Wijoyo Nitisastro? Dia adalah murid kesayangan bapaknya Prabowo yang diberikan beasiswa kemudian dikuliahkan di Kimberly, California. Kemudian setelah Soeharto menjadi presiden berhasil melengsarkan Soekarno, Nitisastro ini yang akhirnya diutus untuk bernegosiasi menjual Papua ke asing yang kita kenal. Presiden Soeharto mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 15 tahun 1976 yang menentukan 50% dari 5% sisa bersih laba bank negara disetorkan ke Yayasan Super Semar. Padahal seharusnya uang itu masuk sebagai anggaran negara, masuk sebagai APBN yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Bermodalkan PP ini, Yayasan Super Semar sejak tahun 1976 hingga Soeharto lengser mendapatkan uang sebesar 420 juta US dollar dan 185 miliar. Sekretarisnya orang yang sekarang kalian bela, Wowo. Masih kurang uang yang mereka dimasukkan ke dalam kantong anak menantu cendana. Soeharto kembali membuat keputusan presiden tahun 1990 tahun 1990. 7 Desember tahun 1998, depan Komisi 1 DPR, Jaksa Agung mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 7 yayasan cendana dan sejumlah yayasan memiliki kekayaan senilai 4,14 triliun rupiah. Jaksa Agung juga menemukan rekening atas nama Soeharto di 72 bank dalam negeri dengan nilai deposito senilai 24 miliar rupiah dan 23 miliar tersimpan di rekening BCA. Tanah seluas 400.000 hektar atas nama keluarga besar Cendana. 9 Desember 1998, Soeharto diperiksa tim Kejagung atau tim Kejaksaan Agung, kekayaan di luar negeri, perkebunan, dan peternakan Tapos. Buat kalian yang masih sering nyanyi, jalan tol dibuat
kemudian dijual ke asing. Mari kita lihat siapa yang membuat peraturan tersebut. Tahun 1987, Soeharto mengeluarkan ketetapan presiden yang mengizinkan perusahaan jalan tol milik pemerintah, Jasa Marga, mengizinkan investor swasta nasional dan asing untuk menanamkan modal di proyek-proyek jalan tol. Yang bikin peraturannya siapa coba? Kemudian tahun 1989, Tommy Soeharto mendirikan sebuah konsorsium bernama Marga Mandala Sakti atau MMS. MMS diberi kontrak perpanjangan jalan tol Jakarta-Tangerang sejauh 73 km ke Pelabuhan Merak. Tapi nggak kelar ya. Humpus membangun jalan tol ini di tahun 1992 sampai 1996. Konsesi Tommy kemudian diperpanjang selama 10 tahun hingga 2011 karena nggak kelar-kelar. Dan pada akhir tahun 1996 atau awal 1997, sebuah konsorsium investor asing memberi mayoritas saham MMS senilai 420 miliar. Artinya, bapaknya kasih izin, anaknya bikin perusahaannya cuma sebentar, kemudian perusahaan itu sebagian besar sahamnya dijual ke asing. Artinya apa? Ini sendiri dipakai. Usai krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai tahun 1998, Indonesia Bank Restructuring Agency atau IBRA menyatakan bahwa Humpus Group merupakan pemegang pinjaman tak terbatalkan. Artinya kalau dia sudah mau minjam uang, nggak ada yang bisa batalin. Peminjamannya terbesar ketiga dari bank dalam negeri. Sebagian besar merupakan bank pemerintah dengan total hutang 5,7 triliun per 2001. Jumlah ini 2,5 kali lebih tinggi daripada pendapatan tahunan Humpus. Jadi pendapatan tahunnya aja masih jauh di bawah dari uang pinjaman yang dia pinjam. Dari semua hutang tak terbatalkan ini, separuhnya dipinjamkan kepada PT Timor Nasional. Kita tahu ya. 30 Desember tahun 1998, mantan Wakil Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo menyatakan pembuatan Kepres dan Impres tentang proyek mobil Timor Nasional adalah perintah langsung dari mantan Presiden Soeharto. Impres nomor 2 tahun 1996 mengenai program mobil nasional sebagai terobosan di sektor otomotif Indonesia. Masih belum cukup, diperkuat dengan Kepres, keputusan Presiden nomor 42 tahun 1996, mengizinkan PT TPN mengimpor mobil nasional yang kemudian diberi nama Timor, impor dari Korea Selatan. Masihkah mereka lapar? Belumkah mereka kenyang? Sudah memakan sekian banyak uang rakyat? Impres nomor 2 tahun 1996 dan Kepres nomor 42 tahun 1996 hanyalah Impres dan Kepres yang dibuat untuk menguntungkan anaknya sendiri, yaitu Tommy Soeharto. Perusahaan yang ingin memproduksi mobil nasional akan dibebaskan kewajiban pajak, barang pajak mewah, dan tarif impor suku cadang. Kita tahu semua, mobil Timor adalah merupakan mobil yang diimpor dari Korea Selatan yang aslinya adalah mobil dengan merek Kia. Dan satu-satunya perusahaan mobil nasional yang ada di Indonesia dimiliki oleh anak cendana. Jadi, begitu bapaknya menjadi presiden, segala macam Impres, Kepres, PP, dan lain-lain dibuat untuk memasukkan uang ke dalam kantong cendana dan membuat izin untuk kepentingan anak.